Prabowo memandang Gibran itu nothing. Ngapain duduk sama gua? Duduk sama gua itu kalau orang selevel sama gua. Enggak level sama gua. Ngapain deket-deket, nggak usah, nggak ada gunanya. Jadi Gibran diberitahu bapaknya, kamu duduk sama menteri-menteri. Nah, duduk sama Menko-Menko itu tidak berarti bahwa dia selevel Menko, itu pun tidak kalau bagi kita. Tapi si Jokowi ingin memainkan, kamu harus berani berhadapan-hadapan gitu. Kenapa? Kok sudah waktunya berhadapan? Kan masih lama ini kalau ngomong 2029. Lama bagi kita, tapi bagi Jokowi terjadinya koalisi besar. Ingin menggabungkan semua dalam arti sebenarnya. Semua partai duduk di sana. Itu kan ambisinya Jokowi yang diaminkan oleh Prabowo. Prabowo G. Koalisi besar numpuk bersama-sama jadi satu. Bagi Prabowo menggembirakan, ini kekompakan membangun bangsa. Bagi dia gitu membangun bangsa, belum itu belum membangun bangsa. Itu kekompakan, itu juga belum kekompakan. Berkoalisi itu jangan dibaca kekompakan, tidak. Koalisi aku gabung situ ada kepentinganku. Ini Prabowo punya kelemahan. Nah, kelemahan Prabowo, kelemahan fatal macam ini, ya oleh Jokowi yang sangat ambisius, ya akan digunakan. Akan digunakan lah. Mungkin untuk menjatuhkan. Gimana caranya yang bisa dimanfaatkan Jokowi dengan kelemahan? Dibiarkan semua, padahal kelemahan Prabowo itu sebagian besar adalah kelemahannya Jokowi, warisannya Jokowi. Banyak duit yang membuat pemerintah terpaksa harus membayari apa yang dilakukan oleh Jokowi, membuat duit kita ibaratnya makin tidak ada. Itu urusannya Jokowi. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas aspek-aspek budaya dari berbagai macam dinamika yang terjadi sebulan terakhir ini terutama. Karena rasanya ruang publik kita sangat dar-der-dor dengan berbagai macam perkembangan, mulai dari rame-rame kejaksaan lawan polisi, sampai terbaru kemarin misalnya ada rapat kabinet, ternyata Wapres duduknya tidak lagi di sebelahnya Presiden. Seringkali karena kita tidak melihat itu sebagai sebuah fenomena kebudayaan, kita hanya berhenti di peristiwa-peristiwanya, tetapi tidak mampu memberi ruang refleksi terhadap apa sebenarnya makna di balik itu. Karena itu kami mengundang kembali ke Ruang Dialektika seorang yang mungkin bisa dibilang sebagai salah satu guru bangsa kita untuk memahami apa yang terjadi ini. Budayawan, pemikir, penulis dan peneliti, Kang Sobari. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Bung. Bung, terima kasih sudah mau datang lagi ke Ruang Dialektika. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya mulai dari yang terakhir, terbaru kemarin. Presiden rapat kabinet, Wapres diundang, tapi tidak duduk di sebelahnya. Ini kan kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan dan spekulasi di masyarakat. Ini kenapa kok Wapres duduknya di sebelahnya Menko-Menko ini, tidak di pinggirnya Presiden? Monggo, kira-kira tafsirnya gimana di kacamata seorang Kang Sobari? Oh, ini tetap peristiwa politik gitu. Ini bukan peristiwa kebudayaan. Ini tetap peristiwa politik, akan tetapi kebudayaan bisa memberi makna terhadap peristiwa politik. Makna simboliknya. Dan ini begini dulu, Bung, kalau ngomong kebudayaan, itu bagi orang-orang yang namanya ekonom, itu mereka tidak mau menggunakan itu atau nggak tahu menggunakan kata kebudayaan. Jadi kalau ada faktor kebudayaan itu, mereka menyebutnya faktor-faktor non-ekonomi. Maksudnya sebenarnya urusan ini, tapi mereka
enggan atau mereka menganggap ya itu nggak penting kayak gitu. Padahal itu penting. Nah, simbol ini kan ungkapan simbolik dari suatu tindakan. Nah, ini dari sebuah tindakan. Nah, menafsirkannya, tapi saya harus fair kepada kawan-kawan yang mendengarkan kita. Kemarin saya sudah membahas perkara ini. Namun kalau sekarang ini diulang, saya kira ini tidak akan mengurangi maknanya karena pendengar di sini tidak sama dengan pendengar di tempat podcast kemarin dan sejenisnya. Jadi ini semacam kita menyebutnya, Bung. Ini saya lagi gandrung kepada yang namanya civic education. Civic education ini terpaksa memang mengulangi. Seperti halnya ya di sekolah pelajarannya diulang. Khotbah moral, ya mengulang. Karena ini mengharap suatu target audiens yang berbeda-beda atau suatu target audiens yang mungkin sebagian sama, akan tetapi kemudian bisa menangkap makna yang lebih agak mendalam lah, supaya mereka bisa paham. Sekali lagi, itu interpretasinya tidak satu. Bisa perkara ini disebabkan oleh sikap politik dan tindakan politik Prabowo, bisa ini lahir dari apa yang namanya ambisi politik Jokowi. Adapun Gibran itu non faktor. Maksudnya gimana? Non-faktor, saya tidak merendahkan orang sama sekali. Tapi dari awal mula saya paham Gibran ini kan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa itu saya sudah pahami semenjak awal. Bukan karena dia nggak punya ijazah, tidak. Saya sudah mendengar waktu dia sekolah di Australia, sebagai orang yang sekolah di Australia saya paham. Saya sudah menduga ini hanya kursus. Kenyataannya memang begitu. Lalu apakah artinya? Artinya dari awal saya paham betul Gibran ini tidak tahu apa-apa. Waktu kampanye politik, waktu di TV, itu dia negur Gus Imin. Enak ya Gus Imin bicara sambil baca gitu. Dia mengira Gus Imin ini nyontek pikiran dia, pikiran orang yang nggak paham perkara, nggak paham sama sekali. Kalau orang itu paham ya nggak akan ngomong gitu. Itu satu. Saya memahami dia nggak akan paham apa-apa, nggak paham. Sebelumnya sudah ada pertanyaan tempo hari. Gimana ini pengangguran orang ini, dia bilang ya suruh bisnis saja, jawabannya itu. Kalau nganggur nggak bisa dapat kerja di sana, ya bisnis. Jawabannya. Dan itu bagi dia, itu ungkapan yang tanpa dosa. Innocence. Ya karena dia anak-anak, ya innocence. Nggak ngerti apa-apa, ya jawabannya bener lah, ya bisnis. Dia tidak tahu bahwa bisnis itu butuh duit, butuh segala rupa macam kayak gitu, Bung. Berarti pernah dulu ada foto dia waktu mau pindah ke Jakarta terus beresin mainan itu memang beneran dia itu mainannya dia? Itu mengukuhkan apa yang dia sendiri akui secara innocence pula kepada Najwa Shihab. Ditanya bacaannya apa, dia nggak baca, nggak pernah punya bacaan. Bagi orang kayak saya, dan saya kira ya, tidak hanya saya, begitu banyak orang, berjuta-juta orang. Kalau orang nggak membaca itu kayak apa? Saya kan orang baca, mengerti artinya membaca. Dan membaca itu ya tidak sekedar baca terus baca, enggak. Ya memahami intisarinya yang terdalam, memahami makna yang bahkan oleh penulisnya tidak dimaksud. Nah, itu baru membaca.
Nah, Gibran nggak tahu hal kayak gitu. Bapaknya, ya nggak tahu. Bapaknya juga nggak jujur dalam urusan ijazah dan sejenisnya itu. Nah, kalau kita mulai Gibran sebagai non-faktor itu artinya yang bermain di sini itu apakah Jokowi, apakah Prabowo. Karena ini semuanya fenomena yang tidak ada orang yang bisa menjelaskan faktor mana. Istana menolak itu tidak penting, itu hanya soal teknis apa. Istana ngomong gitu, ya silakan ngomong. Mengingkari kenyataan boleh. Sekarang mari kita coba, itu artinya sikap sikap untuk tidak duduk di Sebelahnya presiden. presiden itu boleh jadi datang dari Jokowi. Kamu nggak usah duduk. Ya, dia kan juga nggak ngerti apa artinya nggak duduk di situ, tapi ya bapaknya yang mengerti kan. Kalau tujuannya, kalau itu asumsinya Jokowi yang merintah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan apa yang dilakukan Prabowo, hal-hal yang semuanya itu memiliki arti tersembunyi. Tersembunyi, tidak dinyatakan belak-belakan. Tidak usah dibilang simbol, mungkin Prabowo juga tidak bermain dengan simbol ya. Tak? Jadi si Jokowi mengertilah, oh ini begini kenyataan ini. Jokowi sudah sangat sering mulai dari awal-awal tempo hari, Prabowo Gibran tahun 2029. Maunya Jokowi begitu. Prabowo kelihatannya menunduk, itu sabda gurunya, Maha Guru ya, didengerin. Tapi lama, aku ini kok disodori wakil presiden yang tidak ada artiannya apa-apa. Orang ngerti, Bung. Suruh ngomong tentang program MBG aja misalnya. Apakah Gibran juga mengikuti kritik-kritik orang pada tentang MBG barangkali mengikuti tapi ya nggak paham relevansinya apa. Bahwa MBG itu makanan tujuannya begini dan begitu, bagi dia juga tahu, mengerti. Akan tapi bahwa biaya untuk MBG itu diambilkan dari dunia pendidikan, ini melaksanakan program sepele tetapi mengambil dari program yang jauh lebih penting. Kalau kayak gitu Gibran tidak tahu. Jadi Gibran diberitahu bapaknya, kamu duduk sama menteri-menteri. Nah, duduk sama Menko-Menko itu tidak berarti bahwa dia selevel Menko, itu pun tidak kalau bagi kita, bagi saya tidak selevel Menko enggak. Tapi si Jokowi ingin memainkan kamu harus berani berhadapan-hadapan gitu. Kenapa? Kok sudah waktunya berada? Kan masih lama ini kalau ngomong 2029. Lama bagi kita, tapi bagi Jokowi kan sudah dari dulu Jokowi ngomong Prabowo Gibran itu sudah dari dulu, pokoknya Prabowo Gibran itu nanti. Ya Prabowo belum tentu mau, tapi Jokowi mengasumsikan itu mau. Tiba-tiba makin lama, Prabowo banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan yang diharap oleh Jokowi, atau barangkali berseberangan dengan apa yang namanya kontrak di antara mereka. Mungkin kan ada kontrak. Kontrak itu tidak usah diartikan Tanda tangan. ada tanda tangannya. Kontrak itu Ada kesepakatan antara kita dan kita, antara kayak gitu. Jangan lakukan ini. Tapi Prabowo kan bukan bonekanya Gibran. Prabowo bukan boneka, Prabowo pribadi, tentara, punya leadership, punya feeling mengenai perpolitikan, punya feeling. Punya mungkin kalau feeling atau apa yang namanya sixth sense yang dalam. Kalau sixth sense itu tidak dimainkan, paling tidak itu ada naluri, Bung.
naluri kekuasaan, ya pasti punya. Naluri kekuasaan, penguasa tidak boleh ada bayangan dari kekuasaan yang lain. Kekuasaan itu kan gua. Aku yang berkuasa. Kekuasaan ada di tanganku. Nggak mau dibegitu-begitukan. Jokowi menyuruh anaknya berani berhadapan. Prabowo ya nggak peduli lah berhadapan. Ya, kayak gitu, Bung. Kira-kira maknanya macam gitu. Itu kalau dibaca dari inisiatif datangnya dari Jokowi. Kalau inisiatif datangnya dari Prabowo, kasih tahu ini tukang ngatur yang protokoler itu tempat duduk karena ada yang ngatur ini gini. Nanti Pak Wapres ini aja. Itu suruhannya Prabowo. Prabowo mengapa begitu? Prabowo memandang Gibran itu nothing. Ngapain duduk sama gua? Duduk sama gua itu kalau orang selevel sama gua. Enggak level sama gua. Ngapain deket-deket, nggak ada gunanya. Kira-kira macam gitu, Bu. Dan saya sengaja mengartikan ini supaya didengar oleh banyak kalangan di antara kita-kita. Sekali lagi, saya sengaja menyebut ini bagian. Gitu. Kita nggak punya agenda mendidik, itu nggak ada. Kita memandang ini bagian dari proses bersama-sama di antara seluruh rakyat mengadakan apa yang namanya civic education. Nah, civic education itu artinya apa? Minim rakyat itu biar pada paham sepaham-pahamnya bahwa ketegangan di antara pemimpin-pemimpin yang berkuasa dan yang mantan penguasa tapi masih merasa dirinya penguasa, ketegangan itu ada. Biar disurai berantem. Rakyat paham itu satu. Yang kedua ya rakyat juga paham. Kayaknya begini ya. Gini rakyat umum ya yang nggak usah yang hebat-hebat. Kayaknya kita nggak bisa ngandelin pemimpin yang begini modelnya. Ini Bung, subversive thinking yang ingin saya sampaikan. Jadi rakyat sudah nggak percaya bahwa kemudian Kayaknya begitu banyak. Kalau banyak itu belum ada data, mari kita cek dari tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Prabowo ke istana. Ada Karaeng, Said Didu, dan sebagainya pada berdatangan. Dan Prabowo instinktif. Aku yang akan ada di depan untuk merebut kembali apa yang namanya kedaulatan rakyat. Sekarang ada di tangan para oligarki. para penguasa dunia apa. Itu ada di sana kedaulatan. Aku yang akan ada di depan. Prabowo instinktif. Instinktif itu memang beda dari sixth sense. Sixth sense itu lebih mendalam. Sixth sense itu milik manusia. Itu urusan bawah sadar yang merupakan bagian dari sesuatu yang memang menjadi cita-cita leadership-nya. Yeah. Kalau instinktif ya insting Yeah. penguasa, macam begitu. Yang orang itu kemudian menghubungkan itu, kejadian kemarin didudukkan nggak di pinggir, itu kan dikaitkan dengan sebelumnya rame-rame kejaksaan sama polisi. Karena kemudian Prabowo terekam sempat marah-marah terhadap Polri, yang orang sampai hari ini mengasosiasikan Kapolri ini orangnya Jokowi gitu sampai hari ini, dan Prabowo tidak bisa mengapa-ngapakan. Kalau sudah semarah itu kan logikanya ya mestinya ya diganti aja kan, sederhana itu. Nah ini menjadi pertanyaan lagi, sekuat itu pengaruh Jokowi sampai 2 tahun, hampir 2 tahun ini masih belum bisa menggantikan orang-orang yang ada di lingkungan kekuasaannya Prabowo. Ini gimana melihat? Kalau itu kan bukan asumsi, itu kenyataan bahwa Kapolri itu dipilih oleh Jokowi. Dan waktu dipilih, Bung, memang dipilih terus seperti kita memilih OSIS. Ketua OSIS dipilih terus kelar. Enggak. Kamu gini-gini loh ya, gua kasih jabatan loh. Lu loyal sama gua. Gue punya kepentingan gini-gini, lu bantu gua. Ada ancaman, Bung. Ada ancaman. Kalau ancaman itu kata negatif, itu ada perintah. Boleh perintah, karena ini atasan. Lo gua teman gini bukan barang percuma nih. Ini kan lux, ini kan posisi yang prestisius.
Lo apa lo? Gue dudukin di tempat prestisius. Lo gue beri lo kekuasaan. Tapi lu jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri. Itu untuk gua. Iya. Itu juga another contract, social contract. Nah, kalau udah begitu urusannya, memang orang akan bicara, mengapa nggak diganti? Penguasa yang sekarang berkuasa itu sudah pada tempatnya melakukan penggantian. Itu kalau kekuasaan bergulir secara alamiah. Nah, Jokowi melakukan itu, sejenis kontrak macam gitu. Ya, taatlah atas perintah atasan. Dan kita mendapat bukti-bukti empirik ketika polisi-polisi memeriksa Kanjeng Roy, Dr. Tifa dan lain-lain. Ini, gini. Ada kan jawaban polisi, ini perintah atasan. Nah, dinyatakan begitu belak-belakan perintah atasan, kita menjadi jelas bahwa campur tangan urusan kekuasaan terhadap perkara hukum begitu belak-belakan. Itu masih di tangan Jokowi. Orang berkata gampanglah itu Prabowo memindah. Itu kalau perpindahan kekuasaan itu normal. Ini kan tidak begitu normal. Berpindahnya itu kau kupilih berpasangan dengan anak gua, kau gue suruh lanjutkan apa yang gua punya program. Kan gitu kira-kira omongannya. Ya Prabowo dengan sendirinya kita bisa mengerti, bukan memahami. Kita ngerti bahwa Prabowo tidak mudah mengganti itu karena itu sudah diomongkan dulu dalam suatu kontrak yang kita sebut kontrak itu. Dia nggak lakukan. Sampai pada kemudian ada gagasan Prabowo. Gagasan cemen-cemen lah melakukan reformasi Polri ya. Melakukan reformasi Polri yang begitu rupa itu malah didahului oleh Kapolri sendiri melakukan reformasi internal dan Prabowo kehilangan kiblat mengenai itu. Kalau enggak kehilangan kiblat kan bilang, apa maksudmu? Kamu mendahului aku melakukan reformasi, silakanlah, silakan. Tapi seluruh yang kau lakukan itu akan aku hapus. Kalau kekuasaan ada di tangan Prabowo dan Prabowo menggunakannya. Masalahnya Prabowo itu punya golok untuk motong pohon, tapi dia tidak menggunakan golok ini untuk motong pohon. Yang digunakan itu pisau dapur. Bukan motong pohon, dia motong daun-daun dan ranting terkecil. Padahal ini ada golok. Nah itu kan jadi orang itu bertanya-tanya, terus sampai kapan matahari kembar ini mempengaruhi politik Indonesia ketika keputusan-keputusan tidak sepenuhnya Prabowo itu punya kewenangan seperti yang diinginkan. Karena misalnya mengganti Kapolri itu kan sebenarnya tidak hanya urusan dia tidak bisa diperintah oleh rakyat, menginginkan itu kan. Tahun kemarin ketika aksi Agustus itu kan salah satu tuntutannya ya ganti Kapolri gitu. Iya. Jadi sampai sekarang hampir setahun ya nggak ada apa-apa. Nah, urusan normal itu sependek mungkin bisa dilakukan, mestinya sudah dilakukan seperti yang Anda ceritakan, rakyat mengharapkan itu. Namun lama-kelamaan ya ada insting politik, ada insting leadership itu tadi. Prabowo ya perlahan-lahan sampai sekarang lah adalah suatu isu sudah ada calon Kapolri orangnya ini, tapi Prabowo karena belum berkenan Besannya orang yang bisa menyaingi dia. Nah, iya, itu kayak gitu. Itu pun dihitung. Artinya hitungan itu kalau tidak perhitungan rasional secara politik itu paling tidak insting yang berkata. Dia punya insting itu sudah boleh lah. Ini bukan hanya suara dari kebenaran hukum, bukan suara kebenaran politik, tapi ini memang esensi dari kekuasaan. Itu jangan membiarkan dirimu diganggu oleh bayang-bayang yang membuat dirimu gelap. Ini Prabowo punya kelemahan.
Nah, kelemahan Prabowo, kelemahan fatal macam ini, ya oleh Jokowi yang sangat ambisius, ya akan digunakan lah. Mungkin untuk menjatuhkan. Gimana caranya yang bisa dimanfaatkan Jokowi dengan kelemahan? Dibiarkan semua, padahal kelemahan Prabowo itu sebagian besar adalah kelemahannya Jokowi, warisannya Jokowi. Banyak duit yang membuat pemerintah terpaksa harus membayari apa yang dilakukan oleh Jokowi, membuat duit kita ibaratnya makin tidak ada, makin tidak ada. Itu urusannya Jokowi. Tapi dalam hal ini saja Jokowi ngerokok, seneng banget. Gua yang bikin itu, tapi lo Yang disalahkan dia. disuruh manggul. Lo biar aja lo diganti. Tapi Jokowi tidak tahu bahwa agenda rakyat, kalau Prabowo jatuh ya itu cah cilik ini ya melu jatuh lah otomatis. Jangan disisakan. Bisa Ini, gitu. nah, ini agenda yang kita sebut sebagai civic education, membangun kesadaran di kalangan rakyat bahwa itulah hak kita. Itu hak kita dan itu menjadi kewajiban kita untuk meniadakan. Jangan sampai, kok enak banget ini, orang yang agak pantas jatuh, yang sama sekali tidak pantas nengkreng. Bener aja. Emang ini kedudukan ini, kursi ini miliknya dia. Ini kan milik kita. Ini milik rakyat. Ini kursinya rakyat kok diduduki oleh orang yang sama sekali tidak punya hak untuk menduduki. Tidak punya kepantasan untuk duduk, tidak punya kompetensi untuk duduk. Janganlah bicara integriti, nggak ada. Jangan, integritas itu perkara yang terlalu tinggi untuk Gibran. Gitu. Jadi begitu yang terjadi. Ini sebenarnya keserakahan lawan keserakahan, ambisi lawan ambisi, keculasan lawan keculasan, tapi juga sekaligus itu lawan ketua. Biarlah itu terjadi. Biarlah itu terjadi. Dan kita mendengar isu-isu yang berkembang di masyarakat, Agustus akan terjadi sesuatu. Kalau sesuatu itu tidak terjadi, paling tidak barangkali mahasiswa akan turun memperingati peristiwa Agustus yang lalu, akan melakukan suatu tindakan macam gini. Mendengar isu semacam ini Prabowo tidak mengadres. Kalau Prabowo paham ini diadres. Saya mendengar ini, saya tidak ingin ini terjadi karena ini akan merugikan kita. Lalu Menko diajak berbicara apa, lalu jangan hanya Menko ngajak orang luar-luar itu diajak berbicara. Ya, dia sediakan waktu 1 hari atau 2 hari untuk nerima suara dari luar. Jadi hukum belum menjadi peradaban bagi kita. Belum. Peradaban, hukum menjadi peradaban kalau hukum itu kita terapkan untuk membuat hidup kita ini ya makin lama, biarpun perlahan-lahan perkembangannya, tapi ada rasa hormat kepada hukum karena ada dalil lah itu. Law is the best mechanism for democracy. Benar lah dalil itu, tidak bisa disalahkan. Tapi itu tidak digunakan. Jadi hukum apa yang dipakai? Kita membayangkan tidak ada respek pada hukum, tidak ada mendalilkan hukum. Jadi ada Bung dalil yang terpaksa kita rumuskan di sini. Ya kita terpaksa karena kenyataannya ini tuh. Kita negara hukum itu harapan kita bersama, hukumlah panglima. Iya. Harapannya. Semua orang setara. Para itu. Dari dulu kita sudah bicara hukumlah panglima. Tapi sekarang yang berkuasa kan yang jadi panglima bukan hukum. Panglimanya itu politik dan bukan politik dalam pengertian kita. Politik sebagai panglima di sini itu artinya kekuasaan. Transaksional sekali. Kekuasaan yang berkuasa dan kekuasaan itu ada minusnya. Yang berkuasa itu kekuasaan minus authority. Artinya kekuasaan yang injustice, jelas tidak adil,
dan tidak accountable. Kekuasaan itu tidak accountable karena tidak di backup oleh authority. Tidak dilaksanakan berdasarkan kemewahan kepentingan rakyat, berdasarkan keabsahan dari kepentingan rakyat. Kalau politik dan artinya menjadi singkat, menjadi pendek, terbatas, hanya kekuasaan yang berjalan, itu kita punya pertanyaan, Bung, apa bedanya mekanisme kenegaraan dengan mekanisme preman di terminal-terminal? Hukum rimba ya, hukum jalanan yang Hukum berlaku. jalanan, hukum rimba. Ya, hukum rimba tadi singa-singa tadi sudah menjelaskan itu hukum rimba. Sekarang hukum jalanan ya hukumnya manusia, tapi ini manusia yang namanya preman terminal. Bung, begitu rendahnya derajat dari cara para penguasa mengoperasikan kekuasaannya. Bukan politik, ini hanya kekuasaan biasa. Karena kalau namanya politik, kekuasaan dioperasikan dalam dunia politik itu adalah sesuatu yang namanya tujuan kerakyatan, adalah yang namanya ya memikirkan dalam situasi begini rakyat ya mesti dapat lapangan kerja, lalu terjadinya koalisi besar ingin menggabungkan semua dalam arti sebenarnya. Semua partai duduk di sana. Itu kan ambisinya Jokowi yang diaminkan oleh Prabowo. Prabowo nggih. Koalisi besar numpuk bersama-sama jadi satu. Bagi Prabowo menggembirakan. Ini kekompakan membangun bangsa. Bagi dia gitu membangun bangsa. Belum itu belum membangun bangsa. Itu kekompakan, itu juga belum kekompakan. Berkoalisi itu jangan dibaca kekompakan, tidak. Koalisi aku gabung situ ada kepentinganku. Bukan kompak, enggak. Waduh. Karena kepentingannya sama. Ya, kepentingannya sama atau kepentinganku enggak sama situ, aku akan memainkan kepentinganku di dalam urusan, di dalam wilayah birokrat, mainkan. Bersatu. Kalau kalian tidak mau bersatu di luar, ya enggak apa-apa, tapi jangan ganggu. Diam aja. Loh, emang gue bonekanya Gibran, maka diam. Ini manusia, kita yang punya republik ini. Yang punya republik, yang punya ini bos, disuruh diam oleh orang yang dibayar oleh bos. Iya. Kang Sobari, terima kasih banyak. Sangat mencerahkan untuk kemudian mengkait-kaitkan berbagai macam fenomena ini untuk menjadi. Karena terus terang, saya merasakan sebagai generasi 98 sangat tidak ingin. Sangat. Itu terulang. Karena kemudian kosnya yang pertama pasti merasakan itu pasti rakyat kecil duluan. Iyalah. Yang terbesar. Nah, mudah-mudahan apapun yang terjadi ini tidak sampai mengarah ke sana lagi gitu. Iya. Kalau pemerintah masih mau dengar gitu. Karena rakyat pasti ada batasnya kok, seperti yang tadi bilang. Supaya ada yang namanya kemajuan. Iya, gitu. Minimal harapan kalau perbaikan itu ada. Kalau harapan itu sudah hilang, itu kan benar-benar orang sudah buntu itu. Iya, begitulah. Baik. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya, Kang. Iya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih banyak.